Soal refleksi atau pencerminan, cara menentukan bayangan titik. Halo kawan Adul, hari ini aku mau ajak kalian belajar tentang refleksi atau pencerminan. Disajikan 7 buah soal tentang refleksi atau pencerminan. Kita akan menentukan bayangan titik dari soal tersebut. Yaudah, langsung aja yuk kita mulai. Sebelum kita ke contoh soal, aku mau nunjukin nih 7 rumus yang akan kita gunakan nanti saat penyelesaian soal. Biar lebih mudah memahaminya, langsung aja yuk kita aplikasikan langsung ke contoh soal. Kita mulai dari soal nomor 1. Titik A 3,2 direfleksikan terhadap sumbu X. Untuk menentukan bayangan titik A, yang pertama kita tandai dulu kata sumbu X pada soal. Kemudian kita lihat di rumus, kita tandai juga rumus yang akan digunakan, yaitu rumus dengan refleksi sumbu X. Lanjut kita lihat di rumus untuk titik awal kita misalkan sebagai A, B. Sekarang angka 3 kita misalkan sebagai titik A. Dan angka 2 kita misalkan sebagai titik B. Kemudian untuk menentukan bayangan titik A atau A aksen, kita akan menggunakan rumus ini. Sekarang kita tulis bayangan titik A atau A aksen sama dengan, kita kembali lihat di rumus, untuk hasil bayangannya yaitu A, kita tulis 3, minus B, nilai B yaitu 2, depannya kita kasih minus, berarti hasilnya 3, minus 2. Selesai. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Titik B 2,1 direfleksikan terhadap sumbu Y. Caranya sama seperti soal sebelumnya, kita tandai kata sumbu Y pada soal. Kemudian kita tandai juga rumus yang akan kita gunakan, yaitu rumus dengan refleksi sumbu Y. Untuk titik awal sama kita misalkan sebagai A, B. Angka 2 di sini kita misalkan sebagai A, dan angka 1 kita misalkan sebagai B. Untuk mencari nilai bayangan titik B atau B aksen, kita akan menggunakan rumus ini. Sekarang kita tulis di bawahnya, B aksen sama dengan, kita lihat lagi di rumus, untuk hasilnya yaitu minus A yaitu 2, depannya tinggal kita kasih minus, berarti menjadi minus 2, B, nilai B yaitu 1. Maka hasilnya adalah minus 2,1. Selesai. Kita lanjut ke soal nomor 3. Titik C 2, minus 4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Sekarang kita tandai garis Y sama dengan X pada soal. Kemudian kita tandai rumus yang akan kita gunakan, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Lanjut, angka 2 kita misalkan sebagai A, dan minus 4 kita misalkan sebagai B. Kemudian untuk mencari bayangan titik C atau C aksen, kita akan menggunakan rumus ini. Langsung saja kita masukkan angka ke dalam rumus, kita lihat untuk hasilnya yaitu B, nilai B di sini adalah minus 4, A, untuk nilai A yaitu 2. Maka hasilnya adalah minus 4,2. Selesai. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Titik D, minus 4,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan minus X. Caranya masih sama seperti soal-soal sebelumnya, kita akan misalkan minus 4 sebagai A dan 2 sebagai B. Kemudian lanjut, untuk mencari bayangan titik D atau D aksen, kita akan menggunakan rumus ini. Untuk hasilnya sekarang kita lihat pada rumus, hasilnya adalah minus B. Kita lihat untuk nilai B yaitu 2, depannya tinggal kita kasih minus, yaitu menjadi minus 2, minus A. Untuk nilai A yaitu minus 4. Karena depannya kita kasih minus, maka minus ketemu minus menjadi plus, hasilnya menjadi 4.
maka hasil akhirnya adalah minus 2,4. Selesai. Kita lanjut ke soal nomor 5. Titik E 3,-7 direfleksikan terhadap titik asal 0,0. Sekarang angka 3 kita misalkan sebagai A dan minus 7 kita misalkan sebagai B. Kemudian untuk mencari bayangan titik E atau E aksen kita akan menggunakan rumus ini. Sekarang kita lihat lagi di rumus untuk hasilnya yaitu minus A. Untuk nilai A yaitu 3, depannya tinggal kita kasih minus. Maka hasilnya menjadi minus 3, minus B. Untuk nilai B yaitu minus 7, depannya kita kasih minus. Minus ketemu minus menjadi plus, maka hasilnya menjadi 7. Untuk hasil akhir yaitu minus 3,7. Selesai. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Titik F 7,5 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Sekarang kita lihat di rumus yang akan kita gunakan. Untuk nilai H di sini yaitu 3. Sekarang kita lihat, untuk angka 7 kita misalkan sebagai A dan angka 5 kita misalkan sebagai B. Dan untuk mencari nilai bayangan titik F atau F aksen, kita akan menggunakan rumus ini. Sekarang kita masukkan angka K ke dalam rumus. Kita tulis untuk rumus yang pertama yaitu 2H dikurangi A. Kita tulis di bawahnya sama dengan 2 dikali H yaitu 3. Kemudian dikurangi dengan A. Nilai A yaitu 7. Lanjut kita hitung. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Kemudian 6 dikurangi 7 maka hasilnya adalah negatif 1. Sekarang kita tulis di bawahnya, bayangan titik F atau F aksen sama dengan minus 1, koma, B, nilai B yaitu 5. Selesai. Sekarang lanjut kita ke soal terakhir. Titik G minus 2,4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan minus 3. Caranya sama seperti soal yang sebelumnya, kita misalkan minus 2 sebagai A dan 4 sebagai B. Kita lihat pada rumus yang akan kita gunakan, untuk nilai K di sini yaitu negatif 3. Kemudian untuk mencari nilai bayangan titik G atau G aksen, kita akan menggunakan rumus ini. Tapi sebelumnya kita akan menghitung nilai 2K dikurangi B. Kita tulis ulang untuk rumusnya. Kemudian di bawahnya kita tulis sama dengan 2 dikali nilai K yaitu negatif 3. Kemudian dikurangi B yaitu 4. Sama dengan, kita hitung 2 dikali negatif 3, hasilnya adalah negatif 6. Kemudian dikurangi 4. Negatif 6 dikurangi 4, hasilnya adalah negatif 10. Sekarang di sampingnya kita tulis G aksen sama dengan, kita lihat lagi di rumus. Hasilnya yaitu A. Untuk nilai A yaitu negatif 2, koma. Untuk nilai B yaitu sudah kita hitung tadi, hasilnya adalah negatif 10. Selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.